Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada syariat siam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Islam hadir, Allah hadirkan untuk kita ini bukan untuk memberatkan kita, tapi justru untuk menguji kita apakah kita taat atau tidak, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih ampunan, pahala, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan itu sudah diatur waktunya. Seperti kita sholat ini sudah diatur oleh Allah kapan kita melaksanakan sholat zuhur dan kapan waktu zuhur itu berakhir. Demikian juga syariat siam. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi tidak bisa juga kita mengawali, meskipun semangat kita berapi-api untuk menyambut bulan Ramadan, lalu belum masuk satu Ramadan dia udah puasa duluan, artinya puasa Ramadan. Nah, itu tidak boleh. Atau orang sudah mengakhiri Ramadan, dia masih rindu dengan Ramadan, sehingga orang melaksanakan Idul Fitri, dia masih melaksanakan siam Ramadan. Haram hukumnya. Jadi ketaatan itu juga ada waktunya, ada tempatnya, jadi kurang begitu. Lah, ibadah siam adalah ibadah hati, ibadah diri. Nggak bisa juga orang niat doang sementara siang hari dia makan. Tidak bisa. Jadi kudu di malam hari dia berniat siam. Lalu mulai dari niat dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan siam sampai waktunya boleh membatalkan siam sendiri. Itu ketentuannya, ketetapannya. Nah, mungkin pertanyaan kita adalah, mampu nggak saya? Allah sudah menggarisbawahi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini bukan perkara yang baru. Dulu umat-umat terdahulu pun sudah melakukan ini, kewajiban ini. Jadi artinya semua orang mampu. Dengan catatan, lanjut ayatnya, bukan semua orang mampu lalu yang sakit juga dipaksa, enggak. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian ada yang sakit, aw ala safar, atau dia dalam keadaan safar.
Tapi jangan juga memaknai safar ini semau-mau kita. Nah ini dari Perum menuju ke Lipo, sampai di sini dia makan, Mbak, siang hari Ramadan. Kenapa? Safar katanya. Nah ini juga nggak boleh begitu. Nah, ingat kewajiban siam, lalu dia meninggalkan tanpa ada uzur syar'i yang sudah ditetapkan, maka dia memikul dosanya sampai hari kiamat. Tidak ada kafarohnya. Tidak ada kafarohnya. Artinya dia dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i lalu meninggalkan siam, maka dia memikul dosanya sampai hari kiamat. Tidak ada kafarohnya, tidak ada penebusnya. Karena sudah jelas, yang sakit boleh, yang safar boleh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Oh dia nggak mampu, nggak safar, nggak sakit, tapi karena usianya memang sudah usia lanjut misalnya, maka dia boleh membayar fidyah. Fidyah itu juga bukan potong gaji 1 bulan. Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ini kesempatan untuk kita mengasah iman kita ini. Makanya yang dipanggil itu adalah wahai orang-orang yang beriman. Ada lagi di dalam hadis dan sering kita diperdengarkan hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sampai di hadis qudsi Allah berfirman, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan akulah yang memberikan balasan ganjaran. Maka harusnya, karena ini sebuah kesempatan, gembira orang beriman itu dengan kehadiran Ramadan, bukan malah murung. Dia melihat berbagai kesempatan yang biasa dia laksanakan di luar Ramadan, dia nggak ingat. Mulai dari Muharram, artinya kita siam di bulan Ramadan. Berarti Syawal sampai ketemu Sya'ban 11 bulan. Silakan kalian makan pagi, makan siang. Kan boleh kan? Artinya begitulah lebih kurang. 1 bulan ini la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian meraih derajat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa. Maka tatawu itu adalah ngoyo kita. Sudahlah kita berpuasa, kita ngoyo dengan baca Quran, kita ngoyo dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana kita manusia ini memiliki kewajiban terhadap anak, turunan, keluarga. Kita tetap melaksanakan itu. Karena nggak ada juga barang siapa yang sibuk dengan pekerjaan yang mulai pagi pulang sore, lalu boleh tidak berpuasa. Ada nggak ketentuannya, Pak? Nggak ada. Barang siapa yang di siang hari Ramadan pergi ke Tanah Abang, dia sibuk nyari baju, nyari pakaian nanti di bulan Ramadan. Kenapa nggak dari sekarang? Nanti dengan data kita di Ramadan ke Tanah Abang, haus, panas, berdesakan, kiri kanan ada orang jualan. Sementara iman baru apa namanya? Mekar kalau bahasa tumbuh-tumbuhan itu. Ya, udah dihadapkan itu. Makanya ini kesempatan. 11 bulan kita dibebaskan, 1 bulan masih ngoyo-ngoyo juga, malah masih ngumpet-ngumpet. Mudah-mudahan nggak ada yang ngumpet-ngumpet. Yang modal tutup kakinya kelihatan, kata Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan di Ramadan yang ini sih nggak ada, mudah-mudahan. Ini kesempatan. Nah kalau dibahasakan kesempatan,
Misalnya nih, kita kalau bahasa manusia sesama manusia, aku kasih kesempatan kamu untuk kerja di tempat aku, gajinya itu 100 kali lipat misalnya. Senang nggak kita, Pak? Ada nggak yang nggak suka gaji asalnya 10 juta? Kalau 100 kali lipat berapa tuh jadinya tuh? Berapa miliar? 1 miliar kali, 10 miliar tuh. 10 juta kali 100 berapa? 1 M. Gira nggak kita? Ngoyo nggak kita? Jauhnya pun boleh lah, mau Karawang, mau Cikampek, siap. Lah ini ampunan Allah kasih, pahala nggak kira-kira, lalu dijanjikan surga. Tambah lagi kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masya Allah. Ngasih makan seorang untuk berbuka di siang, untuk berbuka siang, di berbuka puasa, sama dengan pahala berpuasa. Tapi jangan pintar-pintar kita pula, kalau begitu bolehlah katanya kan, aku ngasih-ngasih aja orang berpuasa, toh pahalanya sama dengan, itu pahalanya bukan gugur kewajibannya. Meskipun kita memberikan orang untuk berbuka, bukan berarti gugur kewajiban kita untuk memikul kewajiban siam. Ini bahaya juga kalau berpaham-pemahaman begitu kan. Nggak begitu, pahalanya dilipat gandakan, ya, tapi kewajiban tetap. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu sebagai kesimpulan, iman, amal soleh, Allah menjanjikan surga Firdaus bagi yang beriman dan beramal soleh dalam surah Al-Kahfi akhir itu. Nah, amal soleh yang kita perbuat di bulan Ramadan ini, amal soleh yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siapa yang tahu kita lagi siam atau tidak kalau nggak diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala? Memang ada pimpinan yang ngecek atau alat kayak dulu waktu corona dicek dari sini nih, oh sekian. Lalu di Ramadan ini puasa atau enggak, cek, dapat cek perutnya kah atau cek jidatnya kah, lalu dia diketahui, oh ini puasa, oh ini enggak puasa, ini pura-pura. Nah, yang tahu dia puasa, yang tahu dia tidak puasa, yang tahu dia pura-pura, hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbahagia kita itu. Sekarang kalau yang menilai pekerjaan kita tadi kan, dengan gaji 100 kali lipat tadi, langsung atasan kita yang paling tinggi begitu, oh boleh juga ini katanya, aku tambah lagi 100. Lah yang menilai siapa? Yang melihat kualitas pekerjaan tadi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin kita juga kalau sesama manusia, beda nggak Pak kira-kira? Begitu kita ini dalam kita udah sungguh-sungguh nih mengerjakan yang sesuai kewajiban kita dan kita benar-benar memaksimalkan, lewat orang yang bukan gaji kita, ya anggaplah supervisor atau apalah, tapi begitu yang lewat itu yang menggaji kita, senang nggak kita kira-kira? Ya senang. Ini yang menjanjikan wa ana ajzi bihi itu, sayalah yang memberikan ganjaran pahala, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sekarang itu kita itu bersiap-siap. Kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kan begitu kan? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ada yang nggak pakai doa, Allah hadirkan, sampaikan dirinya ketemu Ramadan. Malah
berapa menit lagi? 3 menit lagi. Nah, malah ditampak-tampakkannya. Kayaknya bangga kalau dia perlihatkan dirinya di siang hari Ramadan tanpa ada uzur ya. Pakai motor. Ini yang naudzubillah itu. Malah ada lagi yang naudzubillah semua naudzubillah nih. Dia yang mau ke warteg, diajaknya lagi kawannya untuk menemani dia. Naudzubillah semua naudzubillah. Enggak tahu lagi apa sanksinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba, memang kita ini satu diuji ketaatan, satu dikasih kesempatan. Memang kita tahu kalau Ramadan yang akan datang kita sampai umur kita nggak tahu kita. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa. Yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan sampai umur kita untuk bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah dengan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga dan lingkungan dan negara kita yang kita cintai ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.